Baik, selamat sore untuk semua saudara-saudari, sahabat kenalan dimanapun Anda berada, yang mana pada kesempatan ini akan menonton video yang akan kami bagikan ini. Ini merupakan video hasil diskusi kami kelompok yang berbicara mengenai etika dalam berkomunikasi. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dan akan dijawab oleh teman dan rekan saya ini. Maka itu akan berkaitan dengan komunikasi, bagaimana komunikasi itu akan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan siapa saja yang akan kita jumpai, dan juga lebih menekankan dalam hal ini yaitu bagaimana berkomunikasi, media komunikasi digunakan dalam dunia perekonomian. Maka sebelum melanjut ke pembahasan kami, maka secara pribadi saya memperkenalkan diri. Saya Jeffrianus Lowalejo dan teman saya. Dan saya sendiri, Laurentius Pakingkuta. Oke, dalam hal ini kami akan berdiskusi dan ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada sahabat teman saya ini, dan dia akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Peran aktif dalam dunia perekonomian. Dan apakah hukum yang mengatur bahwa media harus terlibat di dalamnya? Baik, jika kita lihat dalam pembahasan yang telah dikumpulkan dan data-data yang telah dikumpulkan, di sini saya melihat pertanyaan ini sangat menarik dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Dalam hal ini, saya sendiri melihat bahwa media komunikasi itu sangatlah membantu di dalam dunia perekonomian. Mengapa demikian? Semuanya itu dikarenakan kita melihat bahwa khususnya media online dewasa ini, kita sendiri mengetahui, memberi nafas baru dalam sektor perekonomian. Dalam arti, media online sangat membantu siapa saja untuk menjual barang atau jasa. Di sana kita melihat bahwa masyarakat luas yang berbeda jika harus menjual suatu barang di toko fisik dalam arti tradisional, tidak diperlukan ongkos pengiriman atau biaya angkut yang begitu mahal. Di situ kita melihat bahwa penggunaan media online sangat membantu dalam zaman-zaman perkembangan perekonomian saat ini. Mungkin saudara bisa memberikan contoh yang konkret tentang media komunikasi dalam perekonomian ini, contoh konkret yang mungkin sudah terjadi sekarang. Jika kita lihat dalam perkembangan media komunikasi untuk saat ini, dengan begitu pesatnya zaman modern, salah satu contoh yang kita sering kenal atau sering kita ketahui secara langsung baik melalui Facebook atau YouTube, itu kita dapat mengetahui bahwa penjualan barang online sering atau bahkan itu digunakan seperti halnya kaos oblong dipajang melalui Facebook untuk dipromosikan agar barang yang diproduksinya itu dapat dibeli melalui media atau online. Di situ kita sendiri melihat pesanan yang akan diberikan itu dapat melalui handphone. Nomor handphone diberikan sehingga barang yang ingin dimiliki bisa dikirim melalui kantor pos atau tiki yang begitu cepat, sehingga para pembeli atau konsumsi dapat mendapat barang itu dengan baik. Baik, terima kasih saudara. Ini media komunikasi itu selain berada di dunia perekonomian dan terjadi juga dan sering digunakan oleh umat, secara khusus kita umat Katolik, umat Kristiani sering menggunakan media komunikasi. Apa wujud konkret yang dibuat oleh umat Kristiani, khususnya umat Katolik, dalam menerapkan etika dalam berkomunikasi melalui media massa berkaitan dengan keagamaan? Oke, baik. Di situ kita sendiri melihat wujud konkret yang dibuat oleh umat Kristiani dalam menerapkan etika dalam komunikasi. Itu saya sendiri melihat melalui media massa. Kita ketahui banyak sekali media komunikasi digunakan oleh umat Kristiani, seperti menciptakan suatu channel pada gereja-gereja tertentu untuk menayangkan siaran langsung dalam proses perayaan Ekaristi ataupun itu untuk kemuliaan Tuhan.
semuanya itu dilakukan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Sekian. Jadi dalam gereja Katolik itu hal-hal yang dibuat dalam media adalah mungkin menyiarkan seperti homili, khotbah, Ya. atau mungkin menayangkan Ekaristi. Perayaan Ekaristi mungkin ada umat yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung, bisa melalui Ya, secara langsung seperti bisa itu. menonton di YouTube. Ya. Baik, terima kasih. Yang berikut bisa diberikan contoh kasus ketika politik menggunakan media komunikasi untuk menghasut dan menipu, dan prosesnya hingga orang tahu kalau itu penyelewengan dalam penggunaan media komunikasi. Oke, baik. Kita sendiri mengetahui bahwa dalam etika berkomunikasi banyak sekali digunakan media untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini banyak orang yang menggunakan media komunikasi seperti untuk kejahatan, dalam arti menghasut, menipu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya membuat salah satu contoh pencemaran nama baik. Di sana dalam hal ini media sosial yang digunakan memberi banyak sekali kesalahan-kesalahan, dalam arti membuat suatu hoax atau suatu persoalan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik. Di sana kita sendiri ketahui nama baik seseorang dicemar secara tidak baik, sehingga secara tidak langsung nama baik seseorang tersebut atau objek atau korban yang dilakukan namanya dicemar, sehingga semua dunia maya atau publik mengetahui bahwa orang tersebut membuat suatu kesalahan yang besar atau suatu kesalahan yang tidak wajar. Namun dibalik semuanya itu merupakan sebuah pencemaran nama baik. Jika diselidiki secara langsung kepada orang atau korban tersebut, jika korban itu dengan jujur atau dengan secara tidak langsung menjawab bahwa apa yang dikatakan itu secara tidak langsung itu merupakan sesuatu yang tidak benar, sebab dia belum pernah melakukan sesuatu hal yang dicemarkan seperti di dunia maya itu. Baik, berarti menurut saudara bahwa media komunikasi ini baik, Ya. untuk kehidupan baik. Ya. Namun mungkin dalam penggunaannya itu terkadang orang keliru dalam menggunakan. Seperti yang saya sering lihat juga, kadang di media komunikasi orang sering menggunakan curahan hati. Dan juga di situ mungkin ya saling menyindir atau saling maki begitu dalam dunia maya. Jadi pandangan Anda bahwa media komunikasi itu sudah baik, namun kembali kepada pengguna. Baik, terima kasih. Yang berikut, coba saudara berikan contoh-contoh bagaimana media berperan dalam situasi perekonomian secara khusus yang berada di Papua. Oke, jika dilihat secara tidak langsung, khususnya di tanah Papua, itu media komunikasi berperan secara langsung dalam arti melalui contoh salah satunya mempromosikan keindahan alam Papua. Contoh salah satu keindahan alam Papua yang sering terkenal di dalam dunia maya itu seperti Raja Ampat. Di sana terdapat banyak sekali turis-turis atau orang asing yang dari luar untuk datang menikmati keindahan alam Raja Ampat itu. Di situ kita sendiri melihat di sana terdapat ini positifnya dari media positifnya. Dan contoh yang kedua itu sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Karena kita ketahui tanah Papua adalah tanah yang sering disebut sebagai surga yang jatuh ke bumi. Dalam arti Papua memiliki banyak sekali kekayaan, baik itu emas, tambang, atau segala macam minyak, semuanya yang ada di tanah Papua. Sehingga sering kita ketahui secara bersama, secara tidak langsung, banyak sekali orang asing, bukan saya menyindir, tetapi kenyataan yang datang dari luar untuk bekerja di sini, untuk memproduksi barang-barang bahan mentah dari alam Papua itu sendiri. Baik, terima kasih. Apakah Anda melihat ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan media komunikasi ya secara khusus dalam perekonomian di Papua? Kelemahan-kelemahan dari itu yang Anda lihat? Kelemahan saya yang media komunikasi berperan
untuk perekonomian yang ada di tanah Papua itu contohnya itu simpel saja seperti tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di tanah Papua banyak sekali jarang atau kurang untuk digunakan. Sering digunakan itu orang-orang yang dari luar, karena mereka memandang bahwa orang dalam negeri atau khususnya di tanah Papua kurang mempunyai pengetahuan. Tapi kenyataan orang-orang yang di dalam negeri ini khususnya di tanah Papua kenyataan mempunyai suatu bakat atau talenta yang melebihi dari segala itu. Cuman mereka tidak tahu cara penggunaan atau memproduksi barang-barang atau sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Atau mempromosi tempat-tempat jualan yang dihadapi oleh Mama Papua saat ini. Ya, itu kenyataan situasi yang ada di tanah Papua. Karena kebanyakan kita sering ketahui bahwa banyak sekali itu masyarakat pendatang itu lebih mempunyai tempat yang istimewa dibandingkan masyarakat kita orang asli di sini. Itu kenyataan dan fakta. Jadi kalau kita ketahui media komunikasi ini sangat berperan penting dalam arti di sini kita melihat bahwa bagaimana peran pemerintah untuk melihat suatu situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Di sana kita melihat bahwa di situ terdapat banyak sekali kelemahan-kelemahan yang masih ada di tanah Papua. Jadi mungkin hal lainnya juga kurangnya informasi mengenai lapangan kerja. Ya, itu karena lapangan kerja itu sendiri terletak pada organisasi-organisasi tertentu yang mempromosikan tentang tenaga kerja. Kenyataan karena banyak sekali masyarakat kita di sini banyak sekali menganggur karena kurangnya ada informasi tentang tenaga kerja yang dibutuhkan. Contohnya seperti yang berada di wilayah pedalaman atau kampung, Ya, mungkin kurang akses internet, Ya. sinyal, jaringan, hingga akhirnya kurang mendapat informasi mengenai lapangan pekerjaan. Sedangkan kalau mau dilihat jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja itu berbanding terbalik ya. Ya. Angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang ada. Baik. Penjelasan ini mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan perkataan kami atau kata-kata yang kami ucapkan tidak terlalu berkenan di hati, dan minta maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan ini. Kami mohon maaf dan kami minta dengan hormat untuk selalu mendukung channel ini, mendukung kami dengan like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih dari kami berdua. Tuhan memberkati. Selamat malam.